Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, merupakan anugerah dan pemberian Allah yang begitu istimewa kepada kita sekalian dapat bertemu dan menjumpai bulan suci Ramadan. Di dalam kita menjumpai bulan Ramadan ini, marilah kita sambut gembira kedatangan tamu agung yang bernama bulan suci Ramadan, karena kita merasa bangga dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan baginya atas api neraka. Oleh karenanya, dengan hadis tersebut, marilah kita sambut dengan baik. Penyambutan bulan suci Ramadan kita isi dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah ibadah untuk meningkatkan peribadahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih bulan suci Ramadan diwajibkan kepada kita umat Islam untuk berpuasa, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat ini ada seruan khusus yang mendapatkan panggilan di dalam ayat. Bukan untuk semua golongan, bukan untuk semua orang, tetapi ada pembatasan. Wahai orang-orang yang beriman, begitulah terjemahannya. Ayat ini secara khusus memberikan perhatian dan penghormatan bagi hamba-hamba yang beriman. Hamba yang beriman mendapatkan seruan di dalam ayat tersebut untuk melakukan kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Inti dari perlakuan puasa untuk menjadikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Bagaimana tidak bertakwa? Karena pada hakikatnya puasa ini adalah untuk menahan. As-saumu imsakun. Puasa ini adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, juga menahan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh kita di dalam menjalankan puasa adalah menahan, begitu. Menahan apakah itu? Yaitu menahan sesuatu yang membatalkan puasa berupa makan, minum, kemudian melakukan hubungan. Ini bagi, mohon maaf pada siswa, belum saatnya, tetapi secara umum melakukan hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Tetapi di dalam hal berpuasa yang bermakna imsak, menahan, bukan hanya menahan itu saja, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa belaka. Bukan hanya itu, tetapi menahan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa, yang bersumber dari segala apapun. Dari mata, kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak layak. Kemudian dari mulut, kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang jorok, nuwun sewu, saru. Kata-kata saru diucapkan dari mulut, itu akan membatalkan pahala puasa. Kemudian dari telinga, mendengarkan sesuatu yang kurang layak dan lain sebagainya. Segalanya itu membatalkan pahala puasa. Oleh karenanya
di dalam kita melakukan puasa Ramadan ini bermakna imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, juga menahan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Begitulah pada hakikatnya melakukan puasa. Dengan kita melakukan dua hal semacam itu akan menjadikan diri ini bertakwa. Bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu anjuran penting di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, menjadikan diri ini menjadi orang bertakwa. Oleh karenanya ini bisa kita raih hanya di bulan Ramadan belaka. Inilah saatnya, inilah masanya kita akan panen pahala. Panen pahala, dikatakan panen pahala karena di dalam melakukan suatu peribadahan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebut misal, kita melakukan suatu amaliyah yang hukumnya sunnah, maka itu berpotensi sama halnya dengan berpahala wajib. Contoh, kita bertemu dengan seseorang, kita melakukan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Dek, dan lain sebagainya. Itu hukumnya adalah sunnah, tetapi berpahala wajib. Nah begitu. Kemudian lagi di dalam kondisi masyarakat, kadang-kadang di tengah perjalanan ada semacam rintangan, ada batu besar ataupun batu kecil, kerikil begitu, tetapi kalaupun dilewati justru akan menjadikan seseorang terluka. Kemudian kita taruh itu di tempat yang layak. Kemudian di jalan ada paku, kemudian kita sisihkan begitu. Itu hukumnya sunnah tetapi pahalanya wajib. Begitu seterusnya. Lah kemudian pahala wajib bagaimana? Kita melakukan kewajiban sholat 5 waktu, begitu ya. Itu hukumnya adalah wajib. Kegiatan yang hukumnya wajib akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipatan. Itu minimal, selebihnya itu lebih banyak lagi. Karena kegiatan hal yang bermanfaat semacam itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan Allah sendiri yang akan menjamin pahala lipatan pahala bagi hamba-hamba yang beriman itu. Oleh karenanya ini kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan berbagai macam ibadah, berbagai macam hal-hal yang bermanfaat. Gitu ya. Ini mohon untuk dicermati bagi siswa sekalian, di dalam bulan suci Ramadan bukan menjadi bulan yang untuk bermalas-malasan. Hanya saja karena alasan puasa yang menjadikan kita lapar. Dengan alasan lapar kemudian tidak melakukan apapun, tidak melakukan kegiatan apapun. Ini salah besar. Justru di bulan suci Ramadan banyak hal yang dapat kita manfaatkan, banyak hal yang dapat kita peroleh. Gitu ya. Sangat bermanfaat sekali bulan Ramadan ini. Terlebih untuk kegiatan belajar, ya. Untuk kegiatan belajar, mohon ini untuk ditingkatkan. Selama ini kondisi sekolah belum pernah kita belajar secara tatap muka. PJJ terus, daring terus begitu. Menyimak video pembelajaran, kemudian adanya tugas-tugas dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan, kalaupun ada kesempatan mengikuti pengajian di tempat-tempat masjid, musola, ataupun tempat-tempat manapun yang membuka pengajian, mohon untuk diikuti. Ya, mohon untuk diikuti. Karena itu sebagai media untuk kita belajar. Karena seseorang yang belajar menghadiri majelis pengajian, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan. Seterusnya itu, barang siapa yang menghadiri pengajian pada bulan suci Ramadan, maka setiap jangkah kaki, setiap kaki melangkahkan, setiap langkah kaki dari tempat kediaman rumah sampai ke tempat pengajian itu
akan mendapatkan pahala 1 tahun. Nah, setiap jangkah kaki dari kediaman rumah sampai tempat pengajian itu akan mendapatkan pahala 1 tahun. Kemudian kita berpikir, kalaupun rumah kita jauh dari tempat pengajian, berapa jangkah kita melangkahkan kaki itu? Kemudian berapa pahalanya yang akan kita peroleh itu? Itu keuntungan kita belajar di bulan Ramadan. Kalaupun ada tempat-tempat yang membuka majelis pengajian, ikutilah, hadirilah. Tetapi kalaupun pengajian itu menyediakan menggunakan daring, ya bagaimana lagi? Karena kita kondisi demikian. Tetapi kalau majelis itu bisa kita ikuti hadir, maka hadirlah kita. Karena potensi pahalanya besar sekali. Gitu ya. Jangan dijadikan Ramadan ini bulan yang bermalas-malasan karena alasan lapar. Karena ada hadis yang mengatakan dan sering disalahgunakan, naumu shaimi ibadatun, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kemudian penyikapan kita dalam setiap hari, kita tidur terus-menerus tanpa ada kegiatan apapun, hanya saja karena alasan sudah dianggap ibadah. Hadisnya demikian, tetapi kita salah menyikapinya. Coba kita angan-angan. Tidurnya orang berpuasa dianggap ibadah. Tidurnya saja itu dianggap ibadah, begitu. Tidurnya saja dianggap ibadah, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Begitu kan. Jadi kalau kita bisa menyikapi hadis tersebut, justru hadis ini menjadi motivasi untuk meningkatkan amaliyah. Tidur saja sudah dianggap ibadah, apalagi amaliyah-amaliyah yang lain. Begitu. Oleh karena di bulan suci Ramadan ini kami menganjurkan untuk meningkatkan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas kita dalam beramal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan kita, jangan kita abaikan. Terlebih di dalam jurnal kami menyampaikan di beberapa hari kemarin itu untuk dikerjakan dengan baik. Ada kegiatan puasa Ramadan, kemudian ada sholat harian. Mohon itu dikerjakan dengan baik karena ini merupakan kewajiban bagi kita. Kami berprasangka baik. Siswa sekalian ini banyak yang sudah berusia balik, sudah berkewajiban melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang dilakukan para orang-orang muslim yang lain, seperti melakukan sholat harian 5 waktu, sudah berkewajiban itu. Kemudian puasa sudah berkewajiban. Oleh karena dengan wajibnya kita melakukan syariat agama semacam ini, mohon untuk dikerjakan dengan baik. Jangan untuk karena tugas hanya sekedar mencentang saja, padahal posisi dalam keadaan tidak puasa, tidak sholat. Nuwun sewu, itu namanya menipu. Di dalam hal ini, amaliyah yang baik akan berpotensi pahala yang berlipat, apalagi amaliyah yang buruk, maka dosanya juga akan berlipat. Ya, mohon ini dijadikan perhatian. Bagaimanapun yang terjadi, bulan Ramadan kita gunakan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih di dalam jurnal itu ada kolom darusan Al-Quran. Mohon siswa sekalian setiap hari untuk selalu membaca Al-Quran sebisanya semampunya. Sebisanya semampunya. Ayat apa yang kita baca, ayat berapa yang kita baca, surat apa yang kita baca, juz berapa yang kita baca, itu mohon untuk ditulis, disertakan di dalam jurnal, di dalam setiap harinya itu. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, kami anjurkan untuk mengikuti majelis-majelis yang membuka darusan Al-Quran, seperti di masjid ataupun musola-musola terdekat. Tetap di situ biasanya membuka darusan Al-Quran. Silahkan itu diikuti, silahkan itu disimak. Jangan malah kita nuwun sewu dolanan mercon kesana kemari, dar-dar mengganggu kekhusyuan orang lain beribadah, mengganggu kenyamanan umum. Jangan. Kita
sudah memasuki usia dewasa, usia SMP, sudah mapan taraf pendidikannya. Jangan berlaku hal-hal yang tidak layak. Kita manfaatkan di bulan Ramadan atas kegiatan yang bermanfaat. Terlebih di malam hari itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kalaupun tidak bisa, mengikuti majelis tempat musholah ataupun masjid yang menggelar majelis darusan Al-Quran. Kita tanya kepada jamaah yang lain, surat apa yang dibaca, juz berapa, ayat berapa. Kemudian kita tanyakan dan kita tulis di dalam jurnal itu. Begitulah, daripada dolanan mercon sing dar-dar membuang segalanya, membuang uang, membuang energi, dan juga percuma amaliyah kita, mengganggu kenyamanan umum. Barbarane malah diseneni wong, kan begitu. Oleh karenanya di bulan Ramadan mari kita gunakan. Yang putri nuwun sewu, bagaimana lagi kalaupun memang sedang berhalangan, ya maaf, dilakukan segalanya, sebisanya, dilakukan sebisanya, ya, dilakukan sebisanya. Karena bagaimanapun selama bulan Ramadan ini kita nanti dianjurkan untuk imsak, ya. Mohon ini untuk diperhatikan, Ramadan ini nanti adalah imsak. Imsak itu adalah menahan, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, menahan, ya. Meskipun siswa tidak berpuasa, tetapi tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, seperti hanya orang berpuasa. Tetapi nanti ini bagi yang putri loh ya, sama saja. Kalaupun ada yang tidak berpuasa, yang putra seumpama, ini tidak boleh makan di waktu siang hari seperti ini, tidak boleh. Diwajibkan untuk imsak, ya. Yang putra, meskipun ada yang tidak berpuasa, tetap diwajibkan imsak, ya. Tetap diwajibkan imsak, tidak makan, ya, dari semula fajar hingga maghrib. Diwajibkan tidak makan karena tadi imsak, ya. Kalau makan berdosa malah, karena bulan Ramadan ini adalah menahan kok. Imsak tadi kok, seumpama makan malah berdosa. Makanya daripada tidak makan, lebih baik puasa, kan begitu. Makan dosa, tidak puasa lebih dosa. Maka bagaimana? Ya tetap enak puasa. Maka ini menjadi perhatian kita di bulan Ramadan untuk mengoptimalkan diri. Kita waspada bagaimanapun yang terjadi untuk mengendalikan diri. Ya, di bulan Ramadan itu adalah bulan pengendalian. Sehingga nanti kita di dalam bulan Ramadan dapat mengikuti dengan baik, sehingga nanti bisa khatam sampai di bulan Ramadan akhir. Hingga akhirnya kita masuk di bulan Syawal menjadi pribadi yang bersih, menjadi pribadi yang kembali kepada kesucian, kepada kefitrohan, meraih Idul Fitri, kemudian berlebaran bersama. Begitu. Kemudian di dalam hal ini ada hal yang menarik dari kita, karena kita sudah keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang suci, yang fitrah. Layaknya begitu. Jangan kok malah bodoh, melu, hura-hura, tapi selama puasa, selama Ramadan tidak pernah mengikuti puasa sama sekali. Bodoh nih sopo kok agar diailoni. Kan begitu. Maka nuwun sewu, izinlah kepada diri kita sendiri. Ojo bangga melu hura-hura bodoh, tetapi selama Ramadan tidak melakukan puasa sama sekali. Mestinya yo izin lah, kan begitu. Nah ini untuk diperhatikan bagi kita, kesempatan bagi kita memanfaatkan beribadah di bulan Ramadan. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya memanfaatkan Ramadan dengan berbagai macam amaliyah yang bermanfaat. Semoga mendapatkan pertolongan dari Allah, kita menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan pertolongan dari Allah di bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.